Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 555 membunuh Raja Tempur kelas 9 hanya dengan satu tatapan. Suara itu datang bersamaan dengan aura yang sangat kuat, yang langsung menarik perhatian semua orang. Dan, yang mengejutkan, suara yang datang entah dari mana ini telah menghancurkan serangan Elder Yuan. Penatua Yuan menarik napas dalam-dalam saat wajahnya memucat. Ketika suara itu terdengar, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa pembicara itu masih berada di kehampaan, dan cukup jauh dari mereka. Namun, bahkan dari jarak yang begitu jauh, pria itu menggunakan suaranya untuk menghancurkan serangan Penatua Yuan. Apa yang dikatakannya ini? Itu hanya berarti bahwa pria ini adalah pria yang sangat kuat yang tidak dapat dibandingkan dengan Penatua Yuan. Meskipun dia sudah menjadi kaisar tempur kelas 4, pria itu mungkin adalah seorang Saint sejati. Pada saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di hadapan mereka seperti hantu. Tidak ada getaran yang dapat dirasakan di ruang di sekitar mereka. Dari cara dia tiba secara misterius, orang dapat mengatakan bahwa kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh seorang minor saint yang legendaris. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke pria ini. Dia adalah seorang biksu tua dengan janggut putih yang berkibar, dan dia menunjukkan sikap tenang seolah-olah dia adalah seorang Buddha yang perkasa. Tubuhnya diselimuti oleh aura Buddha berwarna emas, sehingga orang-orang yang memandangnya tidak dapat menahan rasa hormat kepadanya. Tubuh biksu tua itu tampak seperti tidak berwujud. Siapapun yang memiliki indera yang baik dapat mengatakan bahwa biksu tua ini sebenarnya dibentuk oleh seutas benang indera ilahi, dan bahwa ini bukanlah tubuh yang sebenarnya. Namun, meskipun itu hanya seutas benang indera ilahi, semua orang dapat dengan jelas merasakan tekanan yang luar biasa datang dari biksu tua ini, membuat mereka sulit bernapas. Hanya seutas benang indera ilahi telah memberi mereka tekanan seperti itu, jadi tidak sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya jika orang yang sebenarnya ada di sini. Menguasai. Tyrant berteriak saat melihat biksu tua itu. Dia tahu guru besar Ranfeng akan muncul di saat yang paling kritis. Bagaimanapun, mereka berada di wilayah barat, dan jika muridnya dibunuh oleh seseorang di wilayah barat, itu akan sangat memalukan bagi guru besar Ranfeng. Tidak hanya itu, Jiang Chen juga memiliki beban berat di hati guru besar Ranfeng. Apa? Biksu tua ini adalah guru biksu kecil itu. Aku tahu orang ini punya latar belakang yang tidak biasa. Dilihat dari situasinya, dia kemungkinan besar dari kuil Lei Yin Agung. Biksu tua itu hanya seutas benang akal sehat, tetapi dia membuatku merasa sangat takut. Jika tebakanku benar, kemungkinan besar dia adalah biksu terkemuka dari kuil Lei Yin Agung. Sekte surgawi telah menghantam pelat baja kali ini. Meskipun mereka kuat, dibandingkan dengan kuil Lei Yin Agung, perbedaannya seperti langit dan bumi. Jika biksu itu benar-benar dari kuil Lei Yin Agung, sekte surgawi mungkin tidak punya pilihan selain menelan keluhan mereka. Banyak orang mulai berbisik-bisik satu sama lain. Meskipun biksu tua ini hanyalah seutas benang akal sehat, semua orang dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya dia. Penatua Yuan yang sombong kini telah menarik kembali auranya sepenuhnya. Dengan penilaiannya, dia dapat mengatakan bahwa jika tubuh utama biksu ini muncul, itu akan menjadi eksistensi yang setidaknya merupakan saint minor kelas 5. Meskipun sekte surgawi juga memiliki saint minor, masih ada celah di antara mereka. Selain itu, saint minor kelas 5 hanyalah estimasi terendah. Di wilayah barat, seorang biksu terkemuka seperti ini hanya bisa datang dari satu tempat, kuil Lei Yin Agung. Tidak peduli seberapa sombong dan arogannya sekte surgawi, tidak mungkin mereka dapat dibandingkan dengan kuil Lei Yin Agung. Saya tidak tahu kalau biksu kecil ini adalah murid kuil Lei Yin Agung, saya khawatir saya telah menjadi tuan rumah yang buruk. Saya harap biksu terkemuka Anda tidak menyalahkan kami untuk itu. Namun, Jiang Chen telah membunuh murid-murid kami, dan bahkan merampok semua orang di tempat ini. Sekte surgawi ingin dia membayar atas apa yang telah dilakukannya. Saya harap biksu terkemuka Anda tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Kata tetua Yuan. Dia bukan orang bodoh. Dia mendengar biksu kecil itu memanggil biksu tua itu sebagai guru, jadi, jelaslah bahwa biksu tua itu ada di sini untuk menyelamatkan biksu kecil itu. Jika tetua Yuan mempersulit biksu kecil itu sekarang, dia akan menjadi orang bodoh. Namun, dia pikir lelaki tua ini tidak memiliki hubungan dekat dengan Jiang Chen. Bagaimanapun, tujuan utamanya di sini adalah untuk menangkap Jiang Chen. Jadi, tidak masalah jika biksu kecil itu tidak terbunuh. Selama dia bisa menangkap Jiang Chen, dia akan dapat menemukan sumber air suci 9 matahari. Amitabha. Jiang Chen adalah teman baikku, kau tidak bisa menyentuhnya. Guru besar Ranfeng menempelkan kedua telapak tangannya dan berkata langsung. Biksu yang terhormat, saya yakin kuil Lei Yin Agung adalah tempat yang masuk akal. Bagaimanapun juga, kita, sekte surgawi juga merupakan negara adik kuasa di wilayah barat. Dan, Jiang Chen ini bahkan bukan seorang penganut agama Buddha. Guru Agung, tidakkah menurutmu kau terlalu memaksakan diri? Raja tempur kelas 9 dari sekte surgawi tiba-tiba berkata.
Penilaiannya jelas tidak sebaik penilaian Penatua Yuan, karena dia tidak bisa mengatakan kekuatan sebenarnya dari biksu tua ini. Dalam benaknya, biksu tua ini paling-paling adalah seorang saint kecil, sedangkan sekte surgawi memiliki lebih dari satu saint kecil. Selain itu, Jiang Chen telah membangkitkan kemarahan publik dengan tindakannya. Jadi, bahkan kuil Lei Yin Agung harus bersikap masuk akal dalam masalah ini. Namun sayangnya, ini bukan dunia yang masuk akal. Tuan, aku bisa merasakan bahwa niat membunuhmu terhadap teman mudaku Jiang Chen sangat kuat. Sambil berkata demikian, Guru Besar Ran Feng mengangkat kepalanya dan menatap Raja Tempur kelas 9. Penglihatannya tiba-tiba menjadi sangat tajam, dan dua sinar keemasan melesat keluar dari matanya. Kedua sinar itu mendekati Raja Tempur kelas 9 dalam sekejap, merobek ruang di sepanjang jalannya. Tanpa terjadi sesuatu yang tak terduga, Raja Tempur kelas 9 bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merespons, otaknya tertusuk oleh sinar keemasan, dan dia tewas mengenaskan di tempat. Raja Tempur kelas 9 bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tubuhnya jatuh dari langit. Apa? Semua orang di tempat itu tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Mereka semua membuka mata lebar-lebar dan menatap biksu tua yang melayang di langit. Ini benar-benar mengerikan, biksu tua itu baru saja membunuh seseorang hanya dengan sekali pandang. Teknik macam apa itu? Itu terlalu menantang surga. Membunuh seorang Raja Tempur kelas 9 hanya dengan tatapan mata, dan pendeta tua itu hanyalah seutas benang akal sehat. Ya Tuhan, biksu ini sangat menakutkan. Dia baru saja membunuh Raja Tempur kelas 9 hanya dengan sekali tatapan. Kekuatan seorang saint kecil sebenarnya berada di level ini. Alam suci bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan. Biksu tua ini pastilah seorang guru yang kuat dari kuil Lei Yin Agung. Umat Buddha memang membunuh, dan meskipun mereka tidak suka membunuh, mereka menghormati karma. Biksu tua ini jelas berusaha melindungi Jiang Chen, itulah sebabnya dia membunuh seseorang sebagai peringatan. Sungguh disayangkan bagi Raja Tempur kelas 9 itu. Namun, itu sudah sepantasnya baginya. Tidak seorang pun dapat menantang otoritas seorang saint. Semua orang terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu, dan mata mereka kini dipenuhi rasa kagum saat mereka menatap Guru Besar Ran Feng, tak dapat menahannya. Karena mereka berhadapan dengan seorang penganut Buddha yang begitu kuat, tak seorang pun berani bertindak gegabah. Aku tidak pernah menyangka kalau Guru Besar Ran Feng adalah orang yang tidak mau mengalah. Tan Lang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Menurut kesannya, orang-orang yang berada di jalan Buddhisme semuanya adalah orang-orang yang ramah dan tidak suka membunuh. Selain itu, karena ia telah menghabiskan cukup banyak waktu dengan Guru Besar Ran Feng sebelumnya, ia menyadari bahwa Guru Besar Ran Feng adalah seorang pria tua yang cukup mudah bergaul. Namun, tampaknya ia sepenuhnya salah. Agama Buddha menekankan prinsip karma. Selama pertempuran antara agama Buddha dan setan bertahun-tahun yang lalu, mereka sudah terbiasa membunuh. Namun, mereka tidak kecanduan pembantaian, mereka hanya membunuh seseorang saat diperlukan. Guru Besar Ran Feng adalah murid leluhur Green Lotus, itulah sebabnya dia juga orang yang pantang menyerah. Jiang Chen tersenyum. Bertahun-tahun yang lalu ketika leluhur Green Lotus berkeliling dunia, dia selalu ikut campur dalam semua masalah yang tidak adil, membantu mereka yang membutuhkan dan membunuh mereka yang tidak disukainya. Jika dia bukan orang yang pantang menyerah, dia tidak akan berteman dengan Jiang Chen, yang bagaikan dewa pembantai. Pada saat itu, wajah semua orang dari sekte surgawi menjadi tidak sedap dipandang. Bahkan Penatua Yuan tidak menyangka biksu tua yang ramah ini menjadi pria yang begitu agresif, membunuh seseorang bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Guru Agung, meskipun Anda berasal dari kuil Lei Yin Agung, saya rasa Anda tidak perlu bertindak terlalu jauh dalam menindas orang lain. Kami, sekte surgawi hanya ingin jawaban untuk itu. Seorang kaisar tempur kelas 2 dari sekte surgawi berkata dengan marah. Bagaimanapun, mereka berasal dari sekte surgawi. Meskipun sekte mereka tidak dapat dibandingkan dengan kuil Lei Yin Agung, mereka tetap merupakan salah satu kekuatan utama di wilayah barat. Wajar saja jika dia merasa muram saat melihat sekutunya sendiri dibunuh oleh orang lain, terlebih lagi dengan cara yang begitu enteng. Namun, sebelum pria itu selesai berbicara, Penatua Yuan dengan cepat menariknya kembali dan menyuruhnya berdiri di belakangnya. Pada saat yang sama, dia memarahi pria itu, apakah kamu benar-benar ingin mati? Setelah itu, Penatua Yuan membungkuk dalam-dalam ke arah Guru Besar Ran Feng, dan dengan suara lantang, dia berkata, Guru Besar, Anda adalah seorang pria dengan status bergengsi. Saya yakin Anda tidak akan mempersulit kami, yang hanya sekelompok orang rendahan. Lupakan saja semua yang terjadi hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kami, Sekte Surgawi tidak akan pernah menyusahkan Jiang Chen dan murid Anda. Setelah mengatakan itu, Penatua Yuan meninggalkan tempat itu bersama semua orang dari Sekte Surgawi. Tidak seorang pun berani tinggal sedetik pun di tempat ini. Melihat ini, senyum mengembang di wajah Jiang Chen.
Tetua Yuan adalah orang yang pintar, ia tahu bahwa jika ia tidak berhenti mengomel, ia kemungkinan besar akan dibunuh oleh akal sehat guru besar Ran Feng. Aku tidak pernah menyangka masalah ini akan dibiarkan begitu saja. Sekte Surgawi mengirim begitu banyak kaisar tempur ke sini, tetapi mereka semua takut dengan seutas akal sehat. Kau tidak tahu apa-apa. Biksu tua itu sangat tangguh, dia bahkan membunuh Raja Tempur kelas 9 hanya dengan sekali tatapan. Bagaimana orang-orang dari Sekte Surgawi itu bisa menghadapinya? Kurasa biksu tua ini jauh lebih kuat daripada orang suci kecil terkuat dari Sekte Surgawi. Sekte Surgawi tidak mampu menyinggung biksu tua ini. Benar sekali. Bahkan jika biksu tua ini bukan berasal dari kuil Leyin Agung, Sekte Surgawi tetap tidak mampu menyinggung perasaannya. Itulah sebabnya mereka harus menyelesaikan masalah ini dengan membiarkannya tidak terselesaikan. Sayang sekali semua barang milik kita dirampok, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali sekarang. Semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan. Tidak seorang pun mengira kejadian hari ini akan berakhir seperti ini, dan tidak seorang pun menduga ketiga bandit itu memiliki latar belakang yang begitu kuat sehingga bahkan Sekte Surgawi tidak mampu menyinggung mereka. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah guru besar Ran Feng dan berkata, "Guru besar, terima kasih telah menyelamatkan kami." Teman kecil Jiang Chen, jangan sebutkan itu. Aku bisa menjamin keselamatanmu di wilayah barat, tetapi begitu kau pergi, aku tidak akan memberimu perlindungan apapun. Aku membawa gerbang ruang kecil di sini, yang dapat membawamu langsung ke wilayah Xuan. Setelah mengatakan itu, guru besar Ran Feng mengeluarkan gerbang ruang yang tampak seperti ilusi dan membukanya. Setelah itu, ia menangkap ketiganya dan melemparkan mereka langsung ke gerbang ruang, lalu segera menutupnya. Dari sini, dapat diketahui bahwa guru besar Ran Feng juga berharap agar ketiga orang ini meninggalkan wilayah barat secepat mungkin. Jika tidak, dia tidak akan bisa merasa tenang. Dia dapat dengan mudah mengatakan, setelah muridnya bertemu dengan Jiang Chen, kedua pria itu menjadi seperti dua penguasa yang kejam. Jika mereka terus tinggal di wilayah barat, mereka akan mendatangkan malapetaka di tanah suci agama Buddha. Pria kecil, mulailah dari wilayah Xuan, dan tumbuhlah perlahan-lahan. Senyum mengembang di wajah guru besar Ran Feng, dan orang bisa melihat bahwa ia menantikan sesuatu dari ekspresi di matanya. Ia menantikan masa depan. Setelah mengirim Jiang Chen, Tairen, dan Tan Lang ke gerbang ruang, guru besar Ran Feng pun menghilang begitu saja. Kedamaian kembali hadir di tempat ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi.